seperti itu. Bu, izin Bu, utang piutang kan setahu ya menurut informasi yang beredar utang piutang itu kan perdata. Nah, kenapa bisa terjadi ditersangkakan, apalagi informasinya menurut informasi Ibu dipidana ya? Iya. Nah, bisa diceritakan awal mulai seperti apa? Silakan. Iya. Jadi awal mulanya saya itu minjam uang buat modal usaha. Nah itu melalui pinjaman itu ada beberapa kali pencairan gitu Mas. Nah itu semua pinjaman itu ada jaminan, ada potongan bunga, ada fee buat hadiahnya. Nah seiring berjalannya waktu bunga saya bayar. Kemudian tiba-tiba kok saya dilaporkan ke Polres Karawang. Tiba-tiba saya ada panggilan surat panggilan ke Polres Karawang. Saya dilaporkan oleh yang saya pinjami itu sebenarnya dia bukan murni pemilik dana, dia juga berlaku sebagai mediator. Ya itu saya dilaporkan, saya kaget. Tapi saya ikuti, maksudnya saya kooperatif. Dipanggil polisi, saya datang untuk diperiksa, saya datang, saksi-saksi diperiksa semua, saya datang. Nah kemudian tiba-tiba saya dijadikan tersangka. Dan menurut saya, memang saya mengakui itu saya punya pinjaman yang sudah dipotong bunga di awal, memakai jaminan, per bulannya saya masih dibebankan bunga sesuai kesepakatan. Dan tiba-tiba saya ditetapkan sebagai tersangka. Setelah saya ditetapkan tersangka, ya saya merasa nggak adil lah Mas ya. Ketika saya merasa nggak adil, kok ini saya merasa ya istilahnya kok nggak adil ini dari Polres Karawang ini kok nggak adil. Apa karena yang saya pinjami itu, mohon maaf, yang perantara juga itu, apa karena beliau itu istri polisi, terus saya itu masyarakat umum, jadi saya nggak berhak mendapat keadilan. Nah setelah saya ditetapkan jadi tersangka, saya sudah merasa saya nggak dapat keadilan di sini. Mengadulah saya ke Mabes Polri Jakarta. Kemudian di sana saya menceritakan semua keluh kesah saya ke sana mencari keadilan. Kemudian saya difasilitasi oleh Mabes untuk diadakan gelar khusus dan semua pihak dipanggil termasuk dari Polres. Kemudian di Mabes dilakukan gelar khusus dengan ada beberapa pihak di situ. Mohon maaf ya saya kurang paham Mas. Ada beberapa pihak di situ dan di situ dinyatakan hasil gelar itu bahwa ini murni hutang piutang, jadi masuknya perdata, tidak bisa dipenjarakan, yang gitu ya Pak. Nah sudah selesai, keluarlah surat dari Polres Karawang. Saya dapat surat dari Polres Karawang SP3 itu yang hasil gelar dari Mabes. Saya pikir kan sudah selesai Mas urusan. Saya lagi berpikir menata untuk yang namanya hutang, karena saya merasa saya punya hutang kan harus ada penyelesaian. Saya baru mulai menata mau saya selesaikan seperti apa, saya bentuk tanggung jawab saya ini. Tiba-tiba saya dapat surat panggilan lagi ke Polda Jabar. Di Polda diadakan gelar. Saya kaget, kan masalah ini sudah selesai di Mabes, kenapa tiba-tiba saya dipanggil lagi ke Polda untuk diadakan gelar khusus di sana. Dan saya pun gini Mas, sebenarnya saya di Polda juga merasa kurang puas. Artinya kurang puas apa? Di Polda saya juga enggak seperti di Mabes yang kelihatan netral, benar-benar menilai permasalahan saya ini. Jadi di Polda itu juga saya kurang puas, saya merasa kurang mendapat keadilan juga di sana. Akhirnya setelah beberapa minggu gelar dari Polda itu, tiba-tiba saya dapat surat dari Polres lagi, saya ditetapkan tersangka lagi. Saya kan bingung, sudah
tiba-tiba saya ditetapkan tersangka lagi. Lah dari sinilah Mas, makanya saya mohon maaf, saya minta bantuan ke Bebas Jaya. Apakah masyarakat umum, masyarakat kecil kayak saya ini nggak berhak mendapat keadilan yang sebenarnya? Apakah hukum itu bisa direkayasa? Karena mohon maaf, lawan saya istilahnya ya itu seorang istri polisi. Jadi masyarakat ini sudahlah, hutang bisa dipidanakan karena yang dipinjami mentang-mentang istri polisi apa seperti itu. Jadinya saya kan berpikir Mas, saya hutang ada jaminan, ada bunga, bahkan beliau sendiri mendapatkan komisi dari saya, mendapatkan fee dari saya. Jadi saya setiap pinjaman yang cair itu tidak penuh dapatnya, karena sudah dipotong jaminan lah, sudah dipotong bunga, dipotong fee. Nah, saya jadi berpikir, nah kalau utang di bank itu kan sama, ada jaminan. Namanya keterlambatan bayar itu kan bisa dibicarakan. Ini ada keterlambatan bayar, saya langsung dipidanakan. Nah, harapan ibu sebagai orang yang mungkin saya seperti inilah ya Mas. Maksudnya saya mengakui teman saya benar-benar punya utang. Nilainya juga mohon maaf bukan nilai kecil, lumayan besar lah. Tapi selama ini saya kan tanggung jawab. Terus apa karena ini tadi loh Mas, saya masyarakat biasa